Papa, don't you fence me in. Ya, pendengar setia, kita kembali lagi dalam kabar Anda. Berita utama, Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Apa yang kau dengar barusan? Aku harus memberitahu kamu untuk menceritakan hal ini. Sultan Syahrir mengumumkan bahwa dia mendapat informasi tentang menyerahnya Jepang pada sekutu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, saya mendapat kabar gembira bagi kita semua bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Saya mendengar berita tersebut dari radio luar negeri. Maka terjadilah kekosongan kekuasaan di Indonesia. Sungguh kabar gembira yang Anda kabarkan tadi. Tapi, apa itu kekosongan kekuasaan? Biar saya perjelas. Jadi, sekarang Jepang sudah tidak berkuasa lagi di negeri kita karena telah menyerah kepada sekutu. Sedangkan sekutu belum menguasai Indonesia. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana jika kita meminta pada Bung Karno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Ya, saya setuju dengan itu, karena ini memang waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya, saya pikir demikian. Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Baiklah, kalau kalian semua setuju, mari kita pergi ke rumah Bung Karno untuk membicarakan hal ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Bu, apa Bung Karno ada di dalam? Kami ingin bertemu dengannya. Oh, ada? Bapak ada di dalam. Memang ada urusan apa ya? Begini Bu, ada hal yang kami bicarakan. Baiklah, kalau begitu, silakan masuk. Silakan duduk. Sebenarnya saya panggilkan Bapak dulu ya. Baik, Bu. Kang Mas, Ada apa? awas dicari oleh para pemuda. Ada hal apa? Sepertinya mereka ingin membicarakan hal yang penting. Ya, saya akan menemuinya. Silakan. Saya dengar dari saya Anda bicarakan berapa apa itu? Jadi begini, kami mendapatkan kabar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu, sehingga telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Benar kan? Ya, itu benar. Maksud kami datang ke sini adalah untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Secepatnya, mungkin saya usahakan setelah berundingan dengan anggota BKN yang lainnya. Tidak bisa, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi karena ini merupakan waktu yang sangat tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Nanti saja, setelah kita bicarakan dengan anggota BKN yang lainnya. Justru itu, saat ini Jepang bukan penguasa Indonesia lagi. Jadi untuk apa kita menyia-nyiakan kesempatan ini? Tapi PPKI merupakan satu-satunya cara untuk kemerdekaan Indonesia. Tapi kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Baiklah, kalau begitu kami permisi dulu. Setelah kaum muda mendatangi Soekarno dan tidak menemui titik temu, Soekarno mengajak Hatta dan Soebarjo untuk merapatkan hal tersebut di rumahnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Mereka bilang Jepang telah mengalah pada sekutu dan mereka memaksa agar kita segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dari mana mereka mendapat berita tersebut? Mereka dengar dari radio luar negeri. Tapi bukankah seharusnya kita melakukan rapat PPK terlebih dahulu untuk membicarakan hal ini? Ya, saya juga berpikir seperti itu. Tapi mereka memaksa agar kita segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Lantas, apa yang akan kita lakukan sedangkan para kaum muda terus menyiksa kita? Kebenaran berita tersebut masih diragukan. Bagaimana kalau berita palsu? Jadi, kita akan turuti kemauan mereka atau tidak? Tidak. Baiklah kalau begitu. Pada malam harinya, pukul 24.00 menjelang tanggal 16 Agustus 1945, para kaum muda kembali mengadakan rapat di Cikini dan merencanakan untuk mengasingkan Soekarno bersama Hatta. Jadi
Jadi apa yang harus kita lakukan? Bagaimana jika kita pergi ke rumah Bung Hatta untuk membicarakan hal ini? Tapi apakah itu langkah yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Tidak, itu bukanlah yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana jika kita asingkan mereka? Ya, kita asingkan saja mereka ke Rengas Dengklok. Di sana keamanannya terjamin. Ya, itu merupakan langkah satu-satunya. Tapi pukul berapa? Bagaimana jika setelah badai subuh? Baiklah, jika kalian semua setuju, aku akan menelpon Subeno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Darwis? Jadi begini, kami berencana untuk menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar segera melaksanakan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Iya, dan kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kau memberikan keamanan bagi kita dan mencarikan tempat untuk Soekarno dan Hatta? Tentu, saya akan mengamankan Anda semua. Untuk tempat, nanti kita pakai rumah Jio Kaisong. Baiklah, terima kasih Subeno. Sama Darwis. Keesokan harinya, 16 Agustus 1945 pukul 04, rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Wah, apa nih? Permisi, Assalamualaikum. Permisi, Bung. Kok belum datang ya? Iya, ini lama sekali. Kita sudah menunggu 1 jam lebih. Oh, itu dia. Di sini. Sukarni, nggak apa-apa kan? Membawa Bung Karno. Iya nih. Oh, itu dia. Apakah itu kau, Soekarno? Soekarno. Saya Hatta. Ya, saya benar Soekarno. Kami ingin merdeka. Ya, saya juga. Tapi ada waktunya. Kapan waktu yang tepat? Ya, nanti saja setelah dapatkan bukan anggota PPKI yang lainnya. Tapi kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Apakah menurutmu memerdekakan sebuah negara itu adalah hal yang mudah? Tidak, Om mudah. Tenang, saudara sekalian. Kita bicarakan hal ini dengan kepala dingin. Baiklah. Saya mengerti perhitungan Anda berdua tentang proklamasi ini. Kami memang belum mempertimbangkan masalah ini dengan matang. Saya yakin kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini karena kesempatan tidak datang kedua kalinya. Yang mereka katakan benar. Bagaimana melakukan? Tetapi, Pak, kita bisa. Apakah mungkin kita lakukan? Mungkin, Bung. Sekarang kita berusaha, kita pasti bisa. Kalau begitu, kita merdekakan bersama-sama. Merdeka! Merdeka! Setelah mengetahui Soekarno dan Hatta diculik, Ahmad Soebardjo pergi ke rumah Sayuti untuk bersama-sama menyelamatkan Soekarno dan Hatta. Assalamualaikum, Sayuti. Sayuti. Waalaikumsalam, ada apa Soebarjo? Saya mendengar bahwa Soekarno dan Hatta diasingkan ke Rengas Dengklok. Apa? Maka dari itu, marilah kita segera ke sana untuk menyelamatkan mereka. Baiklah, mari kita segera ke sana. Misi. Karena saya datang kemarin untuk bertemu Soekarno dan Hatta. Untuk apa Anda ingin bertemu dengan mereka? Peraturannya dibatalkan. Jadi saya kemarin untuk menjemput mereka pulang. Tidak bisa, Anda tidak berhak membawa pulang mereka, Bung. Mengapa? Karena kami sudah mendesak mereka agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Kalau begitu, izinkan kami menemui mereka, enggak? Baiklah, mari masuk. Ada apa, Soekarno?
Perang TPKI batal dan saya memberitahu Anda bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Apakah benar? Iya benar. Bukankah saya sudah memberitahu kepada Anda, Bung? Tetapi kami belum mempercayainya. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Mari kita proklamasikan kemerdekaan kita. Benar, Bung. Ya, sebaiknya memang begitu. Baiklah, saya akan mengikuti permintaan kalian. Benar, jika begitu biarkan saya membawa Soekarno dan Hatta. Tidak. Saya berjanji akan membawa mereka dengan taruhan nyawa saya. Apa aku bisa memegang janjimu itu? Tentu saja. Baiklah kalau begitu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tunggu sebentar, saya akan memakainya. Baiklah, jika sudah siap, mari kita berangkat ke sana. Misi. Ya, ada keperluan apa tuan-tuan datang kemari? Kami datang kemari ingin bertemu sama Mama itu. Baik, saya panggilkan dulu. Rasanya terlalu banyak orang yang akan membuat teks proklamasi. Bagaimana ini? Ya sepertinya Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo pun cukup untuk membuat naskah proklamasi. Baiklah, kami bertiga akan tunggu di sini saja. Baiklah. Ada apa tuan-tuan yang kemari? Kami ingin minta izin untuk buat teks proklamasi jalan. Boleh, silakan masuk. Maaf, mungkin kedatangan kami mengganggu waktu istirahat Tuan. Kami bermaksud untuk menanyakan, apakah kabar Jepang menyerah pada sekutu itu benar? Kabar itu memang benar. Tuan, para kaum muda terus mendesak kami untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana menurut Tuan? Ya bagus, ini waktu yang sangat tepat. Ini jika diperbolehkan kami ingin pinjam rumah Tuan. Boleh, mari kita berunding bersama. Apakah kami boleh meminjam kertas dan pena untuk menulis naskah proklamasi? Boleh, bentar saya ambilkan dahulu. Ini Bung, kertas dan penanya. Mari kita berunding bersama. Terima kasih. Sama-sama. Apakah ada pesuntik? Ada? Apakah kami boleh meminjamnya? Boleh, bentar saya ambilkan dahulu. Baiklah. Lalu, siapa yang akan menuntutnya? Sayuti, mari. Sayuti, Ya, ada apa? bisa kamu menuntut untuk kita? Bisa. Lalu siapa yang mengetiknya? Saya yang akan mengetik. Baiklah. Ini pesuntiknya. Dan ini teks proklamasi. Ini sudah jadi Soekarno. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Ibu telah menemani saya dari masa-masa sulit seperti sekarang ini.
Ya, terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kita jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia besok pagi. Lalu bagaimana rencana Kang Mas untuk besok pagi? Besok pagi akan diadakan upacara kemerdekaan yang akan diiringi dengan lagu Indonesia Raya ciptaan Bung Supratman. Oh iya, bagaimana dengan benderanya? Hal itu, bagaimana jika ibu saja yang menjahitkannya? Baiklah, kalau begitu, saya akan menjahitkannya untuk negeri ini. Terima kasih. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara yang seksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Bendera siap.